Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, mari segera kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah, bapak-bapak sekalian yang ada di studio, pada kesempatan kajian sore hari ini, makro kita akan kita lanjutkan pada surat Ali Imran ayat yang ke-31 sampai 35. Karena itu para pemirsa yang ada di rumah, monggo silakan siapkan ayat yang telah kami sebutkan tadi, 31 sampai 35 dari surat Ali Imran. Kajian kita sore hari ini terlaksana adalah karena kerjasama yang baik antara TVRI Jawa Timur dan kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Karena itu, para pemirsa yang ada di rumah, kami hadir bersama Ustadz Abdullah Wahid dan para santri dari kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Insya Allah masih banyak penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut ingin kami sampaikan di hadapan para pemirsa, dari tata cara membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan menjadi sempurna. Karenanya tetaplah bersama kami dalam kajian ilmu BBQ, Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, bapak-bapak sekalian yang ada di studio, mari segera kita awali membaca bersama-sama dari surat Ali Imran ayat 31 sampai yang ke-35. Dan segera kita awali dengan baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
lakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, telah kita baca bersama-sama ayat 31 sampai 35 dari surat Ali Imran tadi. Karena itu untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada para santri yang ada di studio untuk membaca ayat demi ayat. Dan yang akan membacakan yang pertama yaitu ayat yang ke-31, kami persilakan Pak Yazid. Monggo Pak Yazid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik, terima kasih Pak Yazid. Kemudian ayat berikutnya kami persilakan Pak Yuko, ayat yang ke-32. Monggo Pak Yuko. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Terima kasih Pak Yuko yang telah membacakan ayat yang ke-32. Kemudian berikutnya ayat yang ke-33 yang akan dibacakan oleh Pak Imam. Kami persilakan Pak Imam. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran
Terima kasih Pak Imam yang telah membacakan ayat yang ke-33. Kemudian ayat yang ke-34 kami persilakan Pak Kustam. Monggo Pak Kustam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Baik, terima kasih. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-35 kami persilakan Pak Abul Hayat. Monggo Pak Abul Hayat. Idh qalat imratu Imrana rabbi inni nadartu lak ma fi batni muharrara ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita selesaikan baik dibaca secara bersama-sama maupun secara bergantian ayat demi ayat. Mulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Para pemirsa yang ada di rumah, bapak-bapak sekalian yang ada di studio, tadi satu evaluasi sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan pada hukum-hukum bacaan dan penjelasan yang lain, yaitu bacaan Pak Abul Hayat ayat yang ke-35 pada awal kata tadi. Iqalat. Nah, sedikit tadi terbawa suara mantul ya. Jadi zal tidak punya sifat qalqalah ya. Jadi harus iqalat. Itu sebagai evaluasi untuk awal. Karena itu insyaallah akan kita sampaikan penjelasan lebih lanjut. Karenanya tetaplah bersama kami dalam kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat." Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Dan demikianlah pada hari ini kamu diabaikan." Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, para santri yang ada di studio, pada kesempatan kajian-kajian kita yang terdahulu sudah kita sampaikan pembahasan tentang mad far'i, di mana pada pembahasan yang terdahulu sudah kita sampaikan macam-macam mad far'i atau mad yang tidak asli yang menghadapi hamzah atau mad far'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Nah, pada saatnya sekarang akan kita sampaikan penjelasan lanjutan, yaitu macam-macam mad far'i yang menghadapi sukun. Nah, pemirsa yang ada di rumah, bapak-bapak sekalian yang ada di studio, kita bisa memperhatikan tayangan yang ada di televisi ini telah kita sampaikan, yaitu pengantarnya mad yang menghadapi sukun. Jadi lebih konkret kita sampaikan mad far'i yang menghadapi sukun. Nah, mad far'i yang menghadapi sukun itu ada dua macam. Yang pertama, menghadapi sukun lazim atau sukun asli. Yang kedua, yaitu menghadapi sukun arid atau sukun yang tidak asli. Nah, dari dua pembahasan ini akan kita jelaskan secara rinci. Mat-mat yang mana saja yang menghadapi sukun lazim atau sukun yang asli. Nah, inilah secara rinci akan kita sampaikan satu demi satu mat yang menghadapi sukun lazim atau mat yang menghadapi sukun yang asli. Yang pertama yaitu mat lazim kilmi musaqqal. Insyaallah kita sudah memahami artinya mat itu panjang, lazim harus, kilmi itu dalam satu kalimat, musaqqal itu yang diberatkan atau yang berat. Nah, atau dengan bahasa secara lengkap kita sampaikan mat tabi'i bertemu tasydid.
yang panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Nah, kita lihat contohnya. Atuhajjuni. Jadi ini kalau di mushaf kita, Bapak sekalian, para pemirsa, haj ada tanda layarnya, jun juga ada tanda layarnya. Nah, mana yang dimaksud dengan sukun asli? Kita lihat. Ini memang perlu jenengan perhatikan ya, sehingga betul-betul kita tahu mana sukun asli dan mana sukun arid atau yang tidak asli. Kita lihat setelah huruf mat yang berupa alif ini bertemu dengan jim. Nah, kita tahu jim ini tandanya adalah tasydid. Tasydid itu hakikatnya adalah 2 huruf yang berjajar. Jadi jim dengan jim. Nah, kalau diuraikan seperti itu, jim yang pertama itu disukun. Atuhaj. Begitu baru juni. Nah, tulisan dengan 2 huruf yang sama yang berjajar itu memang bahasanya kurang efektif. Cukup diganti dengan 1 tanda tasydid. Sehingga disinilah yang dimaksud huruf mat yang menghadapi sukun. Jadi sukunnya tersimpan, tidak nampak pada tulisan ini yang diwakili oleh harokat tasydid. Jadi sama dengan ini, waladhdallin. Nah, sukunnya berada pada huruf lam yang ditasydid ini. Nah, huruf matnya alif yang setelah dhad ini. Nah, inilah yang pertama, yaitu mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim kilmi musaqqal, yaitu mat yang menghadapi sukun yang pertama. Yang kedua, Ustaz Wahib, yaitu mat lazim kilmi mukhaffaf, lawan katanya. Kalau musaqqal itu berat, kalau mukhaffaf itu diringankan, yaitu mat yang bertemu sukun yang panjangnya adalah mat lazim mukhaffaf ini 3 alif atau 6 harokat. Contoh ada di dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-91 yang lafadznya sama. Nah, ini kita lihat. Ini kalau di Quran kita ada, sekali lagi ada layarnya, ya. Ada fathah tegak layar, sehingga bunyinya al-an. Nah, al-an. Nah, kalau yang ini, para pemirsa yang ada di rumah, Bapak sekalian, sukunya nampak langsung ya. Al-an, sukunya jelas. Kemudian yang berikutnya yang C, yaitu mat lazim harfi musaqqal atau musyba, yaitu huruf-huruf di awal kata yang cara membacanya diberatkan. Maaf yang maksud saya, huruf-huruf di awal surat yang cara membacanya diberatkan dan dipanjangkan selama 3 alif. Yang jumlah hurufnya yaitu ada 8 yang biasanya disingkat naqasa asalukum. Dan kalau dirinci ya ini ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Contoh alif lam mim. Penjelasannya hampir sama. Kalau di mushaf kita mim ini, maaf, ada tasdidnya. Berarti ini seakan-akan mim 2 yang berjajar, yang pertama disukun, yang kedua hidup. Jadi alif lam mim. Inilah yang ketiga atau yang C. Dan yang keempat, Ustaz Wahib, mat lazim harfi mukhaffaf. Lawan katanya yang tadi musaqqal atau musyba, harus harfi huruf mukhaffaf yang diringankan, yaitu huruf mat yang ada pada awal surat yang cukup dibaca 1 alif atau 2 harokat, yang jumlah hurufnya ada 5, yang diceraikan dengan ha, ya, to, ha sama ro. Kalau digabung menjadi kalimat hayyun tohuro. Hayyun tohuro. Nah, contohnya di sini ada Ghasin, Yasin,
Toha. Nah, perlu juga saya jelaskan mana ini sukunnya. Kita lihat, to dibaca panjang 2 harokat. Itu seakan-akan to bertemu dengan huruf alif, dan alif itu disukun. Sebab kalau alif itu tidak disukun akan berbunyi menjadi a atau i atau u dan menjadi hamzah. Jadi sukunnya juga sukun yang tersimpan. To itu ada alif sukunnya. Ya ada alif yang disukun. Demikian to, ha juga ada alif yang disukun. Sehingga yang lebih konkret kita mengatakan bahwa mat tabi'i itu adalah jika ada alif jika ada fathah yang bertemu alif, yang alifnya disukun. Jika ada dhammah bertemu wawu, yang wawunya disukun. Demikian ya yang bertemu kasrah, yang bertemu ya dan ya-nya disukun. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, penjelasan kita tentang mad far'i yang menghadapi sukun, yaitu tadi ada 4 sebagaimana yang kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, Bapak sekalian, mari segera kita tutup dengan bacaan tasdik bersama-sama. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.